Cek 123, cek 123, dan kita kembali lagi dalam pembahasan Swallow Star terbaru. Pada bagian sebelumnya kita sudah menyaksikan Luo Feng bertarung melawan salah satu penguasa wilayah penjara es, Yin Mo. Walaupun kekuatannya masih belum mampu menyandingi Yin Mo, setidaknya Luo Feng dapat melakukan beberapa serangan tak terduga. Menjalin kesepakatan dengan Yin Mo, Luo Feng menukar sensor alam semesta virtual dengan harta yang berharga. Gara-gara inilah si buah penguasa wilayah penjara es selatan juga ingin melakukan hal yang serupa, melakukan barter sensor alam semesta virtual dengan harta yang dia miliki. Tanpa berlama-lama lagi, Lego. Agar bisa terbebaskan dari penjara es yang telah mengekangnya dalam waktu yang sangat panjang, si buah bersedia menukarkan satu harta miliknya dengan sensor yang dimaksudkan. Tapi Luo Feng langsung menolaknya secara mentah-mentah, bahkan mengatakannya sampai 2 kali, menegaskan kalau dia benar-benar nggak mau melakukannya. Sambil mengepung Luo Feng bersama rekan-rekannya, si buah menaikkan pengajuan akan memberikan 2 harta pusakanya kepada Luo Feng. Transaksi tersebut akan sangat menguntungkan Luo Feng karena di luar penjara es tersebut, sensor alam semesta virtual itu cuma barang yang murah. Dan 2 harta tersebut akan menjadi tawaran terakhir yang bisa diberikan oleh si buah. Sambil nyengir-nyengir, Luo Feng kembali bilang, nggak mau. Hal inilah yang bikin si buah jadi geram. Dia mulai mengeluarkan tekanan kekuatannya untuk mengintimidasi Luo Feng. Tekanan yang bahkan para bawahannya sendiri langsung pada ngerasa ngeri. Tapi buat Luo Feng, dia masih tetap terlihat begitu tenang. Sama sekali nggak ngerasa ngeri-ngerinya dia ini. Terhubung ke alam semesta virtual adalah satu-satunya cara bagi si buah jika ingin keluar dari penjara es. Makanya kalau Luo Feng gak mau kasih sensornya, anjing satu ini sempat berpikir untuk menghabisi Luo Feng di tempat. Sambil merasakan niat membunuh musuh, Luo Feng yang tetap kalem pun ngomong, kalau anjing tersebut bunuh dia, maka si buah gak bakalan bisa dapat izin akses sensor tersebut buat masuk ke dalam alam semesta virtual. Selain itu, Luo Feng juga yakin kalau si buah gak bakalan bisa bunuh dia. Bang Condet taunting di base musuh sambil mainin diagram bintang, bro. Setelah si buah menenangkan dirinya, akhirnya dia memberikan penawaran baru, di mana dia akan menukarkan harta yang paling berharga miliknya, dan itu adalah medali warisan Dewa Binatang dari Sekte Dewa Leluhur, sebuah kekuatan nomor 1 di seluruh alam semesta. Babata kemudian jelasin kalau Sekte Dewa Leluhur itu lahir bersamaan dengan kelahiran alam semesta. Mereka tidak memperebutkan semacam kekuasaan, tidak ikut campur dalam berbagai konflik, namun dapat merekrut makhluk-makhluk kuat dari miliaran ras di seluruh alam semesta. Karena hanya terdapat super elit di dalam sekte tersebut, jumlah membernya nggak terlalu banyak, cuman ada sekitar 3.000 orang yang tergabung di dalamnya. Tapi meskipun jumlahnya nggak banyak-banyak amat, Sekte Dewa Leluhur mampu melampaui kekuatan 6 ras puncak dan menjadi kekuatan nomor 1. Ini jugalah yang menyebabkan warisan Dewa Binatang dikenal sebagai warisan tertinggi di dalam sekte tersebut. Dan medali yang sedang dipegang sama si buah dipercaya sebagai kunci menuju warisan tertinggi Sekte Dewa Leluhur. Karena itu merupakan sebuah harta yang sangat berharga. Setelah memikirkannya secara matang-matang, Luo Feng pun setuju untuk menukarnya. Dan dengan alasan verifikasi, si buah minta Luo Feng menyerahkan sensornya dulu kepada dia. Ketika melakukan pengecekan, anjing satu itu ngerasa dimain-mainin sama Luo Feng. Memang dia ngasih sensornya, tapi Luo Feng juga masih ngeblokir akses jaringan ke alam semesta virtual. Ya, tentu saja Luo Feng gak sebodok itu buat dikadal-kadalin. Musuh aja masih belum ngasih barangnya. Kalau Luo Feng langsung ngasih aksesnya, nanti si buah yang masuk ke alam semesta virtual bisa langsung kirim pesan ke sukunya. Dan setelah tujuannya tercapai, gak ada alasan lagi bagi si buah buat ngasih hartanya kepada Luo Feng. Makanya di sini Luo Feng nyuruh si buah buat ngasih dulu medalinya kalau mau aksesnya dibuka. Si anjing kagak mau melakukannya. Dia takut kalau Luo Feng bakalan kabur setelah mendapatkan medali warisan Dewa Binatang dan gak ngasih akses sensor ke alam semesta virtual. Bang Condet langsung ketawa. Bisa-bisanya penguasa wilayah yang terkenal seperti si buah takut Luo Feng bakalan kabur darinya. Putar balik ke arah keluar, Luo Feng berkata kalau dia akan segera pergi kalau si buah nggak cepet-cepet ngambil keputusan. Mamam dah tuh medali warisan Dewa Binatang yang katanya paling berharga, tapi bakalan jadi sampah nggak berguna di dalam penjara es ini. Menggertakkan giginya menahan amarah, si buah menyetujui aturan dari permainan Luo Feng. Namun jika Luo Feng ingkar janji, dia akan memasang bounty, membuat semua ahli yang terdapat di dalam penjara es ini memburu Luo Feng sampai mati. Medali warisan akhirnya diserahkan bersama dengan Luo Feng yang melemparkan sensor aksesnya yang telah dibuka. Melemparkannya begitu saja ke tanah sebelum akhirnya cabut pergi dari sana. Setelah transaksi selesai, si buah tentu saja punya pemikiran kalau dia akan kembali mengambil harta berharganya itu dari tangan Luo Feng, memastikannya tetap menjadi milik klan Tianlang. Luo Feng juga sadar, karena medali warisan tersebut nilainya jauh melampaui harta pusaka biasa, pasti si buah nggak bakalan tinggal diam begitu saja. Makanya Luo Feng akan mempersiapkan segala hal yang bisa terjadi di masa depan.
Di suatu wilayah alam semesta, kita akan diperlihatkan dengan sebuah istana raksasa terbang yang dikenal sebagai Istana Tianlang. Di dalamnya ada gurunya si buah yang telah menerima pesan dari sang murid dan kini memberikan laporan kepada Lord Tianlang jika muridnya kini tertahan di dalam penjara es Wuhuan. Tanpa sumber daya, tanpa bimbingan para ahli, si buah kini telah mencapai level Invisible King, menunjukkan jika dia memiliki potensi yang sangat besar dan gak boleh sampai dibiarkan. Gurunya si buah pengen selamatin muridnya secara langsung, tapi sayangnya dia masih belum sebanding sama Venerable Douko Purple dan Green yang menguasai sabuk planet penjara es. Cuma untuk bisa mengirim pesan, si buah bahkan sampai harus menukar harta yang sangat berharga. Karena telah mencapai level Invisible King dari klan Tianlang, si Lord Tianlang akan turun tangan secara langsung menjemput si buah. Bikin gurunya si buah terharu dan yakin kalau si buah yang dijemput sama Lord nanti pasti juga bakalan terharu. Lord Tianlang mulai mempersiapkan ancang-ancang. Dia menggunakan hartanya yakni istananya sendiri, bergerak menuju titik lokasi dalam waktu yang singkat. Kita akan berpindah ke planet penjara es. Ras Douko yang sedang menjalani aktivitas mereka sehari-hari kemudian dikagetkan dengan gempa besar yang muncul, menyebabkan retakan-retakan besar di permukaan es. Bersama dengan sebuah istana raksasa yang muncul di sana, muncul juga banyak meteor yang mulai berjatuhan. Sabuk bintang penjara es yang sebelumnya sangat dingin berubah menjadi panas. Setelah tiba di sana, Lord Tianlang yang tekanan kekuatannya begitu mengerikan merasa kecewa karena dia nggak dapat sambutan dari Ras Douko. Bahkan mereka sama sekali nggak berlutut di hadapannya. Ketika Lord Tianlang dengan tubuh raksasanya yang lebih gede dari planet penjara es menampakkan diri, Venerable Purple dan Green langsung menghampirinya, mempertanyakan alasan kedatangannya ke sana. Lord kemudian mengungkapkan kekesalannya karena para Douko nggak langsung berlutut setelah ngeliat dia. Sambil ngeluarin tekanan yang bisa bikin puing-puing besar di angkasa meledak, Lord Tianlang ngasih tahu kalau terdapat anggota klan Tianlang yang ditahan di dalam penjara es. Dan itu adalah si buah yang diminta buat langsung segera dibebasin, sekalian sama para bawahannya juga. Nggak pakai pikir panjang, Green langsung menurut dan ngeluarin si buah sama bawahannya dari penjara es. Si buah yang keluar dan ngelihat ada sang Lord yang jemput dia secara langsung pun langsung berlutut, mengucapkan terima kasih karena Lord Tianlang sudah nyelamatin dia sama kelompoknya. Nggak cuma itu, Lord Tianlang juga nyuruh Green buat segera bebasin satu-satunya manusia yang ditahan di dalam penjara es. Si Lord juga akan sekalian membawanya pergi. Tentu saja Purple dan Green tahu sama manusia yang dimaksudkan, tapi anehnya di sini keduanya pura-pura nggak tahu, berkata kalau nggak ada manusia di dalam penjara esnya. Lord Tianlang ngerasa kesal dan mulai memberikan tekanan yang semakin kuat. Dia tahu kalau Purple sama Green itu berbohong, padahal jelas-jelas si buah laporin ada seorang manusia di penjara es. Meskipun ditekan terus sama si Lord, tapi Purple tetap bilang nggak ada manusia di penjara esnya. Hal ini membuat Lord Tianlang jadi semakin tertarik. Dia yakin Purple sama Green berbohong itu karena suatu alasan. Si manusia yang keberadaannya mereka tutup-tutupi pasti punya latar belakang yang gak biasa. Dan juga terdapat semacam perjanjian di antara kedua belah pihak. Karena manusia merupakan musuh dan yang ada di dalam penjara es itu bukan manusia sembarangan, sudah pasti Lord Tianlang akan berusaha untuk menghancurkannya. Namun sebelum itu dia memberikan beberapa ancaman kepada Ras Douko yang gak mau ngeluarin manusia tersebut. Mulai dari menciptakan disaster, angin topan yang melumat para Ras Douko, bahkan beberapa dari mereka ada yang langsung diledakin sama Lord Tianlang. Walaupun korban mulai berjatuhan, kedua pemimpin Douko gak ngelakuin apa yang dipengen sama Tianlang. Bahkan keduanya memasang kuda-kuda siap bertempur, coba memberanikan diri sekalipun lawan lebih tangguh dari keduanya. Namun sebelum pertarungan pecah, Green dan Purple mendengar suara seseorang yang melintasi pikiran mereka. Nyuruh keduanya buat bebasin aja si manusia, alias si Luo Feng. Baku hantam pun akhirnya nggak jadi. Sementara Luo Feng yang lagi enak-enak semedi di sebuah gua penjara es sedikit kaget gara-gara dia tiba-tiba diteleportasiin tepat di belakang kedua pemimpin Ras Douko. Luo Feng juga ngelihat si buah yang kelihatan sangat kecil pas diri di sebelah Lord Tianlang. Ketika menatap Lord Tianlang, Luo Feng ngerasa seolah-olah sosok kuat satu itu merupakan perwujudan dari hukum alam semesta itu sendiri. Kalau diperkirakan, kira-kira Lord Tianlang ini seharusnya sudah mencapai level Universe Master. Dengan sombong si buah ngomong, karena Lordnya sudah datang, maka bukan hanya medali warisan Dewa Binatang itu akan kembali menjadi miliknya, tapi Luo Feng juga harus membayarnya dengan nyawa. Gak diduga, setelah melihat manusia di depannya, Lord Tianlang bisa langsung tahu kalau Luo Feng itu cuma seorang World Master yang nyembunyiin kekuatan aslinya dengan harta karun agung dan dia nyamar sebagai immortal.
Luo Feng gak bisa melakukan perlawanan ketika tubuhnya ditarik pakai kekuatan mental sama anjing super raksasa tersebut. Meskipun begitu, dia tetap berusaha seperti ngeluarin tanaman anggur yang dililit pada puing besar di sekitarnya. Saat itu kekuatan Luo Feng juga nggak bisa aktif. Lebih tepatnya kekuatan hukum asal Luo Feng tidak berfungsi di hadapan Lord Tianlang. Inilah yang bikin Bang Condet jadi nggak bisa berkutik. Tianlang menyadari jika Luo Feng merupakan manusia yang memiliki potensi yang sangat besar. Dan justru karena itulah dia harus menghancurkannya supaya di masa depan Luo Feng gak ngasih ancaman kepada ras demon. Tianlang melepaskan lingkaran api biru yang akan segera membakar Luo Feng sampai berubah jadi abu. Pada titik ini Luo Feng sama sekali nggak bisa berbuat apa-apa. Namun sebelum api tersebut melahapnya, muncul kekuatan cahaya keemasan seperti aliran sungai yang bisa begitu gampangnya melenyapkan api tersebut dan menghilangkannya dari sekeliling tubuh Luo Feng. Aliran kekuatan yang juga memberikan tekanan buat si Lord Tianlang. Kekuatan tersebut berasal dari Qian Baohe, Sungai Seribu Harta, sosok yang telah menjalin kerjasama dengan Purple dan Green. Kerjasama terkait sama Luo Feng. Makanya setelah kehadirannya, Green langsung mindahin Luo Feng kembali ke belakangnya. Qian Baohe ternyata nggak jauh-jauh. Dia itu merupakan Lord Chaos City, gurunya Luo Feng. Atau lebih tepatnya, dia adalah salah satu dari klon milik gurunya. Lord Tianlang sedikit nantangin kalau udah ada di sana, kenapa Lord Kota Kekacauan gak nunjukin diri langsung di depannya. Memenuhi permintaan tersebut, ketika Qian Baohe mendekatkan dirinya, aliran kekuatan emas itu pun semakin memberikan tekanan kepada Tianlang. Istana yang dia bangga-banggakan juga hampir terhanyut dibuatnya. Ketika benar-benar menunjukkan dirinya, beliau berkata jika Lord Tianlang itu terlalu arogan. Dia pengen bunuh generasi muda manusia tanpa memiliki alasan yang jelas. Setelah melihat tubuh klon milik gurunya, Luo Feng begitu terkejut. Sungai Seribu Harta, eksistensi yang sudah mencapai Universe Master ini punya tubuh menjulang tinggi sampai puluhan ribu kilometer. Kulit putih keperakan dan antena di kepalanya, memiliki mata seperti danau luas yang tenang dan damai. Lord Tianlang udah kayak upil pas di dekatnya. Memberikan alasan bukan tanpa sebab Tianlang pengen bunuh Luo Feng. Dia jelasin kalau Luo Feng telah menipu anggotanya untuk bisa dapetin medali warisan Dewa Binatang. Alasan yang sangat kurang, padahal jelas-jelas itu bukan tipuan. Kan si buah udah setuju buat barter. Pas Qian Baohe sedikit menggerakkan tongkatnya, aliran sungai emas pun semakin memberikan tekanan yang bikin istana Tianlang makin gak bisa menahannya. Bersama dengan itu Qian Baohe menyuruh Tianlang buat pergi sekarang juga. Setidaknya kalau pergi, dia masih bisa selamat. Begitupun dengan nyawa anak anjing yang telah dia selamatin dari penjara es juga bakalan selamat. Dengan alasan pengen ngasih muka kepada Lord Kota Kekacauan, pada akhirnya Tianlang pun pergi dari sana. Padahal mah dia itu kabur karena ngerasa takut. Bersama dengan kepergian Tianlang, Qian Baohe ngucapin terima kasih kepada kedua pemimpin Doko yang udah ngerawat Luo Feng selama 2000 tahun lebih di penjara es, sebelum akhirnya cabut dari tempat tersebut sambil bawa Luo Feng. Di kedalaman alam semesta asli, di teritori manusia, Luo Feng yang lagi naik gelang besar mengira kalau Lord Tianlang itu cuman arogan dari bacotannya saja. Aslinya mah pas lagi di hadapan gurunya, Tianlang malah langsung pergi dengan ekor terselip tanpa memberikan perlawanan. Tapi Tianlang bisa menyadari kekuatan asli tubuh manusia Luo Feng, dan kata gurunya itu akan menjadi ancaman yang cukup besar, makanya mereka harus melakukan berbagai antisipasi dari sekarang. Di lain hal, kebetulan ada sedikit masalah yang berkaitan dengan medali warisan Dewa Binatang yang dipegang Luo Feng. Makanya di sini Tuan Guru pengen ngomongin sesuatu sama muridnya. Lord Guru ngasih tahu kalau guru Luo Feng yang lain, Raja Zhenyan, si monyet, juga berlatih jalan Dewa Binatang. Sebenarnya ada banyak pejuang yang berlatih jalan Dewa Binatang dan Raja Tujuh Pedang juga salah satunya. Pelatihan tersebut biasanya akan dirahasiakan mengingat jalan Dewa Binatang merupakan salah satu rahasia besar di alam semesta. Sama halnya seperti beberapa urusan Luo Feng yang jarang ditampilkan di publik. Pada intinya, pembicaraan ini terkait sama Raja Zhenyan yang mempelajari penggabungan Dewa Binatang Tanah dan Ruang. Dan medali warisan Dewa Binatang yang Luo Feng dapatkan itu merupakan harta yang paling pas digunakan sama beliau. Raja Tujuh Pedang sendiri dikatakan mendapatkan medali warisan Dewa Binatang sebagai peninggalan dari sukunya. Dan untuk Luo Feng, Lord Guru yakin muridnya juga pasti bisa dapetin harta yang cocok buat dia dengan mudah di masa depan. Tapi berbeda sama Zhenyan yang bakatnya nggak sehebat Luo Feng, atau nggak seberuntung Raja Tujuh Pedang yang bisa mendapatkan dukungan penuh dari sukunya. Setelah paham sama inti dari obrolan tersebut, Luo Feng nggak pakai pikir panjang. Dia akan memberikan medali warisan miliknya itu buat si guru monyet dengan ikhlas. Selama bisa memberikan bantuan kepada gurunya, melakukan sedikit pengorbanan, no problemo buat Bang Condet.
Dan itulah akhir dari episode 203 Swallowed Star, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai menit terakhir. Like kalau suka, dislike kalau kalian jelek. Sampai bertemu lagi.